Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam video pembelajaran matematika peminatan kelas 11. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan materi tentang persamaan trigonometri, dimana sebelumnya pada pertemuan pertama kita sudah belajar prasyarat untuk belajar persamaan trigonometri, yaitu tentang nilai sudut istimewa. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan persamaan trigonometri. Nah, apa yang dimaksud persamaan trigonometri? Persamaan trigonometri adalah persamaan yang mengandung perbandingan trigonometri, ya. Nah, di sini persamaan trigonometri itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada yang disebut dengan identitas trigonometri. Nah, identitas trigonometri yaitu semua anggota himpunan bilangan real. Jadi jawabannya itu semua anggota himpunan bilangan real. Itu dari identitas trigonometri. Yang kedua, ada persamaan trigonometri yang jawabannya itu atau himpunannya beberapa anggota himpunan bilangan real atau sama sekali tidak mempunyai penyelesaian. Nah, untuk contoh identitas trigonometri seperti ini. Sin kuadrat X plus cos kuadrat X sama dengan 1. Kedua, secant kuadrat sama dengan tan kuadrat X plus 1. Nah, ini contoh dari identitas trigonometri. Sedangkan contoh dari persamaan trigonometri yang kita akan bahas ini yang kedua, yaitu seperti ini. Sin X sama dengan setengah, tan X sama dengan cos 2X. Nah, inilah yang akan kita bahas, itu persamaan trigonometri. Nah, persamaan trigonometri ini ada 3 ya. Persamaan trigonometri dasar ada 3, dibagi menjadi 3 ya. Pertama, persamaan dasar sinus, persamaan dasar kosinus, persamaan dasar tangen. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang persamaan trigonometri dasar sinus. Nah, intinya persamaan trigonometri ini mencari nilai X sehingga persamaan ini bernilai benar. Nah, untuk persamaan trigonometri dasar sinus, contohnya seperti ini bentuknya, sin X sama dengan sin A. Nah, untuk mencari nilai X itu ada 2 tahap atau 2 bentuk. Yang pertama bentuknya X sama dengan alpha plus K dikali 360 derajat. Yang kedua X sama dengan 180 derajat kurangi A alpha ditambah X kali 360 derajat. Jadi untuk mencari X di sini ya. Jadi persamaan trigonometri ini kita akan mencari nilai variabel X di sini. Kalau di sini Y berarti kita mencari Y. Nah, kita misalkan di sini dengan X. Nah, ada 2 cara untuk mencari nilai X dari persamaan trigonometri dasar sinus ini. Yang pertama ini ya, alpha tambah K kali 360 derajat. Yang kedua, X sama dengan 180 derajat kurangi alpha tambah K dikali 360 derajat. Nah, di sini ada nilai apa? Ada variabel K. Nah, variabel K itu yaitu bilangan bulat. Nah, bilangan bulat itu yaitu bilangan yang terdiri dari bilangan negatif, 0 dan positif. Ya, contohnya di sini negatif 3, negatif 2, negatif 1 dan seterusnya, negatif 4, negatif 5 dan seterusnya. Di sini 0, terus yang positifnya 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, itulah yang dimaksud dengan bilangan bulat. Nah, untuk lebih jelasnya di sini ada sebuah contoh. Tentukan himpunan penyelesaian dari sin X sama dengan sin 40 derajat dengan interval X lebih besar sama dengan 0 derajat, X lebih kecil sama dengan 180 derajat, atau X di antara 0 sampai 180 derajat. Nah, jadi kita akan mencari himpunan penyelesaian dari sin X sama dengan sin 40 derajat ini. Jadi kita akan mencari nilai X ini, tetapi intervalnya dibatasi dari 0 sampai 180 derajat. Jadi kalau nanti kalian dapat nilai X-nya misalkan 185, nah berarti itu bukan jawabannya, karena yang ditentukan jawabannya itu dari 0 sampai 180 derajat. Nah, coba kita jawab ya. Nah, ini kan ada 2 bentuk. Bentuk pertama seperti ini, X sama dengan
alfa ditambah K kali 360 derajat. Nah ya, bentuk pertama ini. Nah kita tinggal masukkan saja ya, mana alfanya di sini, mana X-nya, mana alfanya, mana K-nya. Nah di sini berarti X-nya ini, X-nya cuma 1 ya, tulis lagi 1. Nah alfanya berarti ini ya, ini X, ini alfa, berarti di sini alfanya berapa? 40. Jadi X-nya 1X, alfanya 40 derajat. Kita tinggal masukkan ke sini. X-nya 1X, alfanya 40 tambah K kali 360 derajat. Nah sekarang sudah ketemu ini, kita masukkan nilai K-nya. Nah K itu kan bilangan negatif, 0 dan positif. Nah kita masukkan bilangan yang paling sederhana, yaitu dengan 0 ya. K sama dengan 0. Nah K di sini kita ganti dengan 0. Berarti X sama dengan 40 derajat ditambah 0 dikali 360 derajat. 0 dikali 360 derajat berarti 0. Jadi 40 derajat tambah 0, 40. Berarti X-nya 40. Nah ini jawabannya bukan? Ya iya, jelas. Ini jawabannya karena ini masih berada di antara 0 sampai 180 derajat. Berarti dapat 1 ya. Terus kita masukkan lagi K-nya. Jadi sekarang kita habis 0 berarti 1. Nah kita masukkan K-nya diganti dengan 1 ya. 40 ditambah 1 kali 360 derajat. 360 derajat kali 1, 360 kali ditambah 40 berapa? 400. Nah 400 termasuk dalam penyelesaian ini bukan ya, 400. Nah karena intervalnya sampai 180 berarti ini bukan penyelesaiannya. Jadi ini tidak memenuhi ya, gitu ya. Bisa dipahami ya. Terus setelah itu kita coba yang negatif. Misalkan negatif 1, kita masukkan K-nya diganti dengan negatif 1. Jadi 40 derajat tambah negatif 1 kali 360 derajat. Negatif 1 kali 360 derajat, negatif 360 ditambah 40 ya. Jadi negatif 360 ditambah 40 berarti negatif 320. Nah ini termasuk ke dalam penyelesaiannya bukan? Lihat lagi ke interval. Interval itu dari 0 sampai 180, sedangkan ini negatif 320. Nah sangat jauh ya. Berarti ini bukan penyelesaiannya atau tidak memenuhi ya, seperti itu. Nah kalau sudah menemukan tidak memenuhi ya udah, tidak perlu dilanjutkan lagi ke K sama dengan negatif 2, tidak perlu ya. Kalau kalian mau coba boleh, tapi hasilnya pasti akan tidak memenuhi ya. Seperti itu. Ini untuk bentuk 1. Sekarang bentuk 2-nya. Ya, bentuk 2-nya. Bentuk 2-nya kan ini. X sama dengan ya 180 kurangi alfa X kali 360. Nah, kita masukkan dulu X-nya. X-nya 1, tulis lagi 1X berarti X ya. Alfanya 40 tambah K 360 seperti ini. Kita operasikan dulu yang ini. Nah, hasilnya X 140 tambah K kali 360. Nah, yang akan kita pakai yang ini. Seperti itu. Terus kita masukkan K-nya. Untuk K sama dengan 0. K-nya ganti dengan 0. Jadi X sama dengan 140 tambah 0 kali 360. Berarti ini 0, sisanya 140. Memenuhi nggak ke sini? Ya, memenuhi karena ini masih di antara 0 sampai 180. Terus sekarang K1. Berarti 140 tambah 1 ya. K-nya ganti 1, 360 kali 1, 360 tambah 140 500. Nah, 500 memenuhi nggak? Nah, tidak ya, kelebihan. Berarti ini tidak memenuhi. Nah, setelah menemukan tidak memenuhi ya udah tidak perlu dilanjutkan terus ya. K sama dengan 2 tidak perlu. Nah, kalau sudah seperti ini, nah kita lihat yang memenuhi yang mana saja. Yang 1 di sini ya, 40 dan 140. Berarti himpunan dari penyelesaian persamaan trigonometri sin X sama dengan sin 40 pada interval 0 sampai 180 itu adalah 40 dan 140. Nah, ini jawabannya. Nah, seperti itu ya.
Jadi artinya di sini sin 40 itu sama dengan sin 40, sin 140 itu sama dengan sin 40. Seperti itu ya, karena ini persamaan. Nah, itulah untuk persamaan trigonometri dasar sinus. Yang kedua, kita akan belajar persamaan trigonometri dasar kosinus. Nah, yang kedua kosinus. Nah, untuk kosinus bentuknya seperti ini, cos X sama dengan cos alpha ya, sama dengan yang pertama yang sin bentuknya ini. Nah, untuk mencari X di sini juga ada dua bentuk. Yang pertama alpha tambah K kali 360 derajat. Yang kedua min alpha tambah K kali 360 derajat. Nah, untuk K-nya masih bilangan bulat ya. Nah, di sini ada sebuah contoh, tentukan himpunan penyelesaian dari cos 2X sama dengan setengah dengan interval 0 sampai 360 derajat. Nah, untuk kasus seperti ini, lihat. Kita rubah bentuk ini menjadi bentuk seperti ini supaya mudah dalam perhitungannya. Kalau tadi contoh yang sinus kan bentuknya sudah seperti ini, cos X, cos alpha ya. Alpanya tadi 40 derajat. Nah, kalau ini cos 2X sama dengan setengah. Ini harus kita rubah menjadi bentuk seperti ini ya, cos cos. Ini juga cos, sebelah kanannya juga cos. Nah, kita rubah. Nah, karena ini ya, ini udah cos kan, cos 2X, tinggal ini rubah jadi cos. Nah, cos alpha. Jadi kita cari cos berapa ya, cos berapa yang nilainya setengah, cos berapa. Nah, ini sudut istimewa yang kemarin, cos berapa yang nilainya setengah, yaitu cos 60. Nah, cos 60 itu sama dengan setengah. Jadi kita rubah soal yang seperti ini diganti jadi seperti ini bentuknya supaya sama dengan rumus dasarnya. Oke. Nah, sudah seperti itu. Nah, udah. Ini kan cos udah sama ya. Ini X, ini derajat, ini X, ini derajat. Nah, sekarang bentuk pertama. Bentuk pertamanya X sama dengan alpha tambah K kali cos kali 360 derajat. Nah, kita masukkan nilai X-nya. Nah, kita yang pakai yang ini sekarang ya. Soalnya jadi seperti ini. X-nya di sini berapa? 2X. Jadi di sini juga harus 2X. Ya. Di sini alfanya berapa? 60 ya. Ini alfanya 60. Jadi bentuknya seperti ini. Kalau yang tadi sinus kan X-nya cuma X di sini. Kalau di sini 2X ya di sini juga harus diganti dengan 2X. Sama dengan 60 derajat ditambah K kali 360 derajat. Supaya memudahkan, kita X-nya buat tunggal di sini. Ya, jadi kan ini ada 2X, kita buat X-nya tunggal di sini ya, sendiri X saja, atau X-nya harus sama dengan 1 untuk memudahkan perhitungan. Berarti semua ruas ini harus dibagi dengan 2. Bagi dengan 2. Ini jadi tinggal X, 60 dibagi 2 jadi 30, 360 bagi 2 180. Berarti kita pakai yang ini ya. Kalau sudah ini, kita masukkan nilai K-nya. K 0 berarti 30, K-nya diganti 0 kali 180. Di 0 ini sisanya 30 derajat. Nah, ini masih masuk ya. Berarti ini termasuk penyelesaiannya. K1 berarti ini ganti 1 K-nya. 120 kali 120 tambah 30 210. Nah, ini juga masih penyelesaiannya karena batasnya sampai 360. Sekarang K2 ya. Kalau K1 masih memenuhi, kita coba dengan K2. Nah, K2 ternyata kalau dimasukkan K2 390. Nah, ini tidak memenuhi. Nah, berarti sudah, yang jangan dilanjutkan. Ini kenapa nggak negatif? Nah, kalau yang negatif ini ya, mana yang negatif? Ini jelas kalau negatif nilainya semakin besar negatifnya, ini tidak akan memenuhi. Contohnya misalkan negatif 1 ya, berarti 100 min 180 tambah 30 berarti min 150. Nah, itu udah tidak memenuhi, apalagi kalau negatif 2 ya. Kalian coba saja. Nah, sekarang bentuk yang kedua. Bentuk yang kedua itu negatif alfa tambah K kali 360 derajat. Nah, ini kan
X-nya tadi 2X, alfanya 60. Nah, terus harus dibagi 2 supaya X-nya ini tunggal. Bagi 2, min 3X, min 30, 180. Berarti ini kita pakai yang ini ya. Kita tinggal masukkan nilai K-nya. K 0 kali 0, tinggal 0. Berarti negatif 30. Ini tidak memenuhi ya, karena batasnya 0 sampai 360 derajat ya. Sedangkan ini negatif. K1 masukkan, hasilnya 150 ya. 1 kali 180, 180 dikurangi 30, 150. Nah, ini memenuhi ya, memenuhi. Terus K2 kita coba. Ternyata kalau K2 masih memenuhi juga ya. Hasilnya 330. Nah, kalau K3 over ya. K3 itu lebih dari 360, berarti sampai 330. Udah, jangan dilanjutkan lagi ke K3. Berarti yang memenuhi tadi 30, 150 ya. 210 yang tadi, yang dibentuk pertama itu 30 sama 210. Nah, dibentuk yang kedua 150 dan 330. Nah, seperti itu ya. Nah, ini untuk trigonometri dasar kosinus. Nah, yang ketiga, persamaan trigonometri dasar tangen. Nah, untuk tan bentuknya sama seperti tan X sama dengan tan alfa. Nah, ini bentuk penyelesaiannya cuma satu, yaitu alfa ditambah K kali 180 derajat. K-nya bilangan bulat, bilangan bulat. Nah, contohnya di sini tentukan himpunan penyelesaian dari tan X kurangi 15 sama dengan tan 60. Nah, ini nggak usah, bentuknya sudah sama ya, tan. Nah, tinggal kita masukkan ke sini. X sama dengan alfa tambah K kali 180 derajat. X-nya di sini berapa? Nah, X-nya bukan ini, tapi ini kesatuan kan ya, dalam kurung. Berarti X-nya itu X min 15. Nah, itu alfanya ini 60 ya, itu kan alfa 60. Nah, sama halnya, ini juga harus dibuat tunggal, harus X saja di sini. Berarti 15-nya kita harus pindahkan ke sebelah kanan. Berarti X sama dengan 60, negatif jadi positif ya. Jadi plus 15 tambah kali K kali 180 derajat. 60 tambah 15, 75. Nah, berarti nanti kita akan pakai ini. Masukkan nilai K-nya. K 0 berarti 75 tambah 0 kali 180 derajat. Berarti X-nya 75 derajat. Masih memenuhi ya. Oke, berarti ini. Oke. K1 180 ya. 1 kali 180 tambah 75 225 masih memenuhi. Terus K2 hasilnya 435, memenuhi gak? Tidak ya, berarti ini tidak memenuhi. Nah, seperti itu ya. Berarti himpunan penyelesaiannya 75 dan 225. Nah, kenapa nggak dicoba negatif? Coba aja negatif, misalkannya negatif 1 berarti 75 negatif 1 kali 180 berarti negatif 180. Hasilnya negatif ya, masih besar hasilnya 105 ya. Tuh, ini untuk K negatif 1, apalagi K negatif 2. Makanya yang negatif ini tidak kita hitung, karena dimasukkan K negatif 1 saja udah besar ya, negatif 105, tidak memenuhi interval yang ditanyakan. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk tugasnya, tugas kedua, silahkan kalian kerjakan nomor 1 sampai 4 ini dan upload di Google Classroom. Kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan di grup WA. Nah, demikian untuk pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.